Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim an-naf'a wal intifa' wa dhakiratu tadhkir al-ifada wal istifada wal hath 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ad-du'a ila al-huda wa ad-dalala 'ala al-khair bi wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. قال الإمام الشيخ المفسر الشيخ محمد علي الصابوني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعلم سائر الصالحين في الدارين آمين في كتاب صفات تفاصيل الأنقال إن أول بيت إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة إن أول بيت sesungguhnya permulaannya rumah wudi'a yang diletakkan apa awalu baitin linnasi untuk manusia lalladzi niscaya perkara di Bakkah yang berada di Bakkah yakni awwala masjidin sesungguhnya permulaan masjid atau gini yakni awal masjidin adapun permulaan masjid dunia yang dibangun apa awal masjid fil ardi di muka bumi li ibadatillahi karena ibadah kepada Allah al masjidul haramu yaitu masjidul haram masjid yang dimuliakan alladzi yang huwa yang hal itu bimakkah itu berada di Mekah mubarakan yang diberkahi barokah itu ziyadatu khairin wa dan sebagai petunjuk lil alamin untuk seluruh alam ayat wudi'a yakni diletakkan apa awalu baitin mubarakan dengan diberkahi katsirul khairi yakni banyak kebaikannya wan naf'i dan banyak kemanfaatannya liman bagi orang haja yang bertujuan siapa manhu kepada awal baitin wa tamaro dan umrah siapa manhu kepada awal baitin wa masdarul hidayati dan sebagai sumber petunjuk wa nuri dan cahaya li al ardi bagi ahlinya bumi penduduk bumi. Mudah-mudahan bisa sampai sana semua. Sampai Baitullah. Rata-rata orang kalau sudah sampai ke Baitullah itu apa? Sampai di sana kayak enggak percaya, masa saya sampai di sini. Lihat Ka'bah itu ya berdebar-debar ya. Terus kayak enggak percaya, ya Allah. Apa benar apa mimpi? Rata-rata gitu. Li alil ardi bagi penduduk bumi ahlinya bumi li anau karena sesungguhnya Baitullah apa awal baitin kiblatuhum yaitu kiblatnya alul ardi summa addada kemudian menghitung-hitung siapa Allah Ta'ala yang maluhur min mazayahu dari beberapa keistimewaan maziyah keistimewaan daripada awal baitin yaitu Baitullah likulli syai'in mazayah bagi setiap segala sesuatu memiliki keistimewaan memiliki kelebihan bahkan yang suka tidur juga punya kelebihan dalam masalah apa? Tidur min mazayahu ma yastahiqu tafdilahu kalau Baitullah Masya Allah daya tariknya tidak ada orang seluruh dunia kecuali ia merindukan Ka'bah wa ma yastahiqu tafdilahu ala jami'il masjid wa ma dan perkara yastahiqu yang menghai siapa awal baitin tafdilahu pada
mengutamakan al-bait ala jami'il masajidi atas atau mengalahkan atas seluruh masjid-masjid di seluruh dunia. Faqala kemudian berkata siapa Allah berfirman Allah fi ayatun fi di dalam Baitullah ayatun terdapat beberapa ayat bukti bayyinatun dan beberapa ya sama ayatun tanda-tanda bayyinatun beberapa bukti makamu Ibrahim ya. Makamu Ibrahim yaitu tempat berdirinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi makam Ibrahim itu tempat batu yang diinjak Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau membangun Ka'bah. Nah, batu Ka'bah dindingnya semakin tinggi dan beliau nggak bisa meraih yang paling tinggi kecuali ada tangga, dan di sana tidak ada pohon-pohon untuk dijadikan tangga. Akhirnya batunya naik kayak lift. Sekarang itu hal-hal yang ada di mukjizat itu kayak sudah keluar semua sekarang itu seakan-akan yang ada di mukjizat itu keluar semua dengan adanya mukjizatul ilm. Mukjizatnya dulu orang ke Mekah berapa bulan, sekarang 9 jam sampai 9 jam 10 jam sampai Mekah sekarang. Dulu mustahil. Rasulullah Isra Mi'raj siapa yang menentang? Semuanya enggak beriman menentang. Sekarang berangkat maghrib ke Mekah sampai di sana paling jam berapa? Maghrib jam 6 tambah 10 berapa? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Jam 12 itu 1, 2, 3, 4 terus dikurangi 4 lagi jam 12 malam sampai di sana. Sama habis isya ya berangkat belum sholat di sana sholat isya. Sholat isya di mana? Nanti aja di Masjidil Haram. Padahal orangnya di sini. Mau kemana? Mau ke Masjidil Haram. Ngapain sholat isya? Berangkat ke sana ya. Iya kan? 10 jam kan? Kalau sampai di sana dikurangi 4 jam. Jam 12. Atau berangkat isya lah, berangkat jam 7 setengah 8. Mau kemana? Sholat di Masjidil Haram. Bisa. Dulu mustahil. Terus kayak ini Nabi Ibrahim alaihissalam itu ada batu ya bisa naik turun. Sekarang ada drone ya. Drone yang bisa dinaiki orang itu. Itu mukjizatnya ilmu itu luar biasa. Maksudnya Al-Quran itu ada indikasi itu sudah ada dalam Al-Quran. Tidak bisa ditentang. Al-Quran itu mukjizat paling hebat. Terus saya kan sering mendaki juga. Saya mendaki itu ada teman yang bawa tongkat ada senternya. Saya bawa sampai ke atas. Bisa nyala ya teman. Andai kata tongkat ini dibawa ke zaman Nabi Musa, apa kata orang-orang? Tongkat ini juga mukjizat, bisa mengeluarkan cahaya. Itu luar biasa. Mukjizatnya Al-Quran sekarang itu luar biasa. Dulu orang mengolah besi sulitnya minta ampun. Sekarang itu gampang. Gunting apa? Besi ada guntingnya sekarang. Digunting. Besi digunting. Masya Allah. Makanan-makanan juga itu dimasukkan bahan banyak keluar langsung berbentuk makanan. Maqam Ibrahim yaitu tempat berdirinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Mbak Maimun itu gitu. Gini kata Mbak Maimun. Sampean disuruh belajar tafsir Al-Quran. Yang penting faham terjemahnya, faham kandungannya. Setelah itu jangan batasi pikiran Anda dengan tafsir tersebut. Berpikirlah sedalam mungkin, sejauh mungkin, tapi dengan dibimbing dengan ilmu-ilmu yang lain tetap. Niscaya kita akan menemukan ilmu-ilmu yang semakin luas. Makanya Imam Syafi'i itu berkata,
kata Imam Syafi'i, ketika beliau membaca ayat itu selalu bertambah ilmunya. Andai kata satu ayat itu dibaca 10 kali, ilmunya bertambah 10. Kalau kita kan enggak, baca satu kali ya itu, dibaca lagi ya udah itu lagi, enggak dapat ilmu lagi. Karena modal kita dalam menggali ilmu itu masih kurang. Berbeda dengan para mujtahid. Jadi beliau baca dapat ilmu, baca tambah lagi ilmu, baca tambah lagi ilmu. Nah, kalau mau bertafakur tentang Al-Quran, kita akan menemukan banyak keajaiban-keajaiban. Seperti ini kita lihat fi maqam Ibrahim. Sekarang ada apa lagi? Yang pertama lift ya. Orang naik tangga duduk di sini. Di bawah sini ini ada gini ya. Bisa. Sekarang tangganya yang jalan. Terus di bandara itu tinggal ada yang lift lurus itu ya, tinggal berdiri gini jalan sendiri. Masya Allah. Semuanya itu diatur oleh manusia untuk berkhidmat kepada manusia. Sekarang ini kehidupan sudah seperti di surga. Orang ya punya rumah 2 kali 1, 2 kali 2 maksudnya, di pinggir jalan. Itu nggak usah kemana-mana bisa makan. Jadi rumahnya 2 kali 2 ya, 2 meter ya. Kasih toilet, kasih kamar, udah selesai. Dia punya HP ya, beli data. Sebelum habis isi data saya, udah nyala. Ya. Terus dia lapar, GoFood. Ya, makanan dikirim. Semua menu ada. Terus dia mau dagang, dia nggak usah kemana-mana, dari HP. Dagangannya tinggal foto, menghubungi pabrik mana, produk Anda apa saja, ini harganya sekian dari saya gini, pasang status, pasang, laku, transfer. Nah itu duduk di kamar saja. 2 kali 2, nggak usah kemana-mana, makanan datang sendiri, semuanya datang sendiri. Jadi kita sekarang itu sudah hampir mirip dengan di surga. Istri juga bisa cari di online. Iya itu banyak yang dapat dari Micet tarik. dapat dari apa? Dari Facebook, dari TikTok. Nah, dari TikTok. Sekarang cari janda sulit karena sudah laku semua di TikTok. Pengguna sekitar. Itu zaman sekarang itu ya Allah, surga ini surga. Kalau kita hidup di zaman seperti ini nggak syukur, keterlaluan. Dulu orang mau minum kopi itu ya, nyelip dulu gini loh, lama sampai gini lagi, kalau kosong nggak enak. Terus nanti masih ditunggu terus. Sekarang dimasukkan ke mesin ditunggu, bahkan masih mentah, kan ada mesin sekarang ini. Masih mentah dimasukkan, keluar sudah berbentuk kopi. Bukan berbentuk bubuk, langsung berbentuk kopi. Panasnya ada semuanya, tinggal ngasih. Harganya ya luar biasa. Tapi kan sudah ada. Yakni fihi, di dalam maqam Ibrahim alamatun, terdapat beberapa tanda. Wadihatun, yang jelas-jelas, makasiratun, yang banyak. Seperti termasuk itu apa? Ada seperti sidik kaki, bukan sidik jari ya. Sidik kakinya apa? Nabi Ibrahim. Masa batu itu diinjak bisa dekok kayak gitu? Bisa apa? Bahasa Indonesia apa itu? Dekok. Ngecap kakinya Nabi Ibrahim. Sehingga gampang ketika meneliti apakah Rasulullah itu benar-benar keturunan Nabi Ibrahim, pakai sistem gen. Apa? Kakinya modelnya sama. Nah, seakan-akan yang di makam Ibrahim itu telapak kakinya Kanjeng Nabi. Oh, berarti dari gennya Nabi Ibrahim alaihissalam, keturunannya dari keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Itu kelihatan, itu bukti juga. Batu bisa lembek. Nah, itu berarti apa?
yang menjadikan batu itu hukum asalnya tidak keras. Batu itu menjadi keras karena dikeraskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yakul bil quwwatil muda'ati wa may yakul bit tabi au bil illati fadaka kufrun. Apa terusnya? Khalidatul bayan, enggak apa? Ada pelajarannya di sini? Enggak ada. Barang siapa mengatakan bahwasanya semuanya yang terjadi itu dengan watak dasar dari hal-hal itu sendiri karepe dhewe, maka dia bisa kufur. Semuanya itu yang terjadi atas kehendak Allah. Api membakar karena Allah, batu bisa lembek, bisa keras, bisa ini karena Allah. Batu itu bisa lembek. Buktinya apa? Batu itu kalau sudah diseleb jadi bubuk, jadi semen. Lembek apa enggak? Terus dikasih air, kasih koral ya, diaduk terus dibiarkan beberapa, kakinya dimasukkan situ. Ini kan ngecap kaki. Tapi ya Nabi Ibrahim, makam Ibrahim bukan pakai proses seperti itu, enggak, benar-benar batu. Itu bukti, itu tanda, itu alamat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Itu mukjizat. Wadihatun katsiratun tadullu, yang menunjukkan apa? Alamatun ala syarafi, atas mulianya awalu baitin wa fadli, dan keutamaan awalu baitin ala sairil masajidi, atas mengalahkan atas sairil masajidi, semua masjid-masjid. Minna, dari minna maqam Ibrahim fi ayatin bayyinatin. Minna, sebagian daripada masjid tersebut, maqam Ibrahim, terdapat maqam Ibrahim. Makanya gini, kalau ada sampai dibahas di sini ya, di fikih itu. Kalau ada orang bawa Al-Qur'an yang diwakafkan ke Masjidil Haram, kok dibawa ke tempat sa'i, maka dia tidak boleh. Karena apa? Orang wakaf Al-Qur'an ya. Saya wakaf Al-Qur'an di Masjidil Haram, berarti Al-Qur'an tersebut untuk dibaca di Masjidil Haram. Nah, antara Safa dan Marwa itu tidak termasuk Masjidil Haram. Yang jadi permasalahan sekarang apa? Umat Islam seluruh dunia semakin banyak, yang haji semakin banyak. Akhirnya kalau orang hanya tawaf di sekitar Ka'bah saja nggak cukup, hampir-hampir menggapai Safa Marwah. Saking banyaknya orang haji itu sekarang. Ini ditambah lagi kalau tidak salah 4 lantai mungkin sekarang itu. Saya masih di Mekah itu 3 lantai. Tawaf di lantai ketiga itu sekali tawaf kemungkinan 1 kilo. Kelilingnya. Yang paling seru itu tawafnya pas puasa Ramadan jam 2 siang. Masya Allah. Nelen ludah itu nggak ada ludahnya. Nggak ada. Ya Allah. Nggak bisa. Terdapat makam Ibrahim. Wahwa adapun makam Ibrahim alladzi, yaitu perkara koma yang berdiri alai atas alladzi, koma yang berdiri siapa? Nabi Ibrahim alaihi atas alladzi hina rafa, ketika meninggikan atau mengangkat siapa Nabi Ibrahim al-qawaida, pada beberapa kaidah pondasi minal baiti, dari Masjidil Haram, wa fihi, dan didapat Masjidil Haram minal baiti, dari Baitullah, wa fihi, dari dalam Masjidil Haram Zamzam, terdapat Zamzam. Zamzam itu luar biasa. Zamzam lima syuribalahu, minum Zamzam tergantung niatnya. Ada seorang ulama kepingin putranya itu sangat alim, paling alim seluruh dunia. Terus beliau ketika di hadapan Ka'bah itu sambil melihat Ka'bah, beliau minum Zamzam dan diniatkan minta sama Allah putra yang sangat alim, diminum. Akhirnya beliau punya putra. Disebut kalau tidak salah Imam Haromen itu, bukan Imam Haromen sekarang, Imam Haromen
yang disebut Imam Haramain dalam kitab-kitab fikih. Itu ulama-ulama berkata gini, andai kata ada nabi lagi, maka dia yang jadi nabi, saking cerdasnya. Makanya kalau ada orang haji umroh zam-zam tanpa niat tanpa apa, emang itu diniati minum sedikit, diniati apa minum lagi, jadi walaupun segini itu diminum 10 kali diniat apa yang banyak. Zam-zam 5 syuribalahu, minum zam-zam tergantung niatnya. Dulu kata Abu Yazid Abbas itu, orang-orang Mekah itu banyak yang enggak ke rumah sakit karena setiap sakit mandi di sumur zam-zam itu masih nimba kerean gitu.